Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang fisiologi hewan air mengenai sistem pernafasan. Di sini ada Ahmad Tasyaul Hikmah dengan NIM 2003511000018 dan saya sendiri Sekar Wangi dengan NIM 2003111000020 dan yang terakhir Mahmuda 2003511000060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi. Menurut Prakoso 2017 menyatakan, laju respirasi hewan akuatik memiliki hubungan yang erat dengan metabolisme. Tingkat metabolisme hewan merupakan variabel yang dapat dipengaruhi faktor dalam maupun faktor luar. Salah satunya adalah suhu. Pada ikan, proses metabolisme juga berkolerasi dengan suhu. Insang merupakan alat pertukaran gas pada hewan air. Mereka tertutup dalam struktur pelindung sehingga organ operkular pada ikan bertulang. Agar mereka dapat berventilasi, air harus melewati permukaan mereka. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau hewan menyusui bernapas menggunakan paru-paru. Kontrol ventilasi. Pernafasan harus dikontrol untuk memastikan bahwa gas yang memadai konsentrasi yang ada dalam cairan tubuh. Masih banyak yang harus ditemukan tentang pengendalian pernafasan, baik pada pernafasan air maupun udara. Di umumnya, organisasi akuatik lebih responsif terhadap perubahan O2, sementara organisasi terestrial lebih responsif terhadap perubahan CO2. Ventilasi dan pertukaran gas. Ventilasi atau pertukaran gas adalah pertukaran O2 dan CO2 antara cairan tubuh hewan dan lingkungan di mana hewan itu hidup. Produksi ATP ini disebut respirasi metabolik hewan tergantung pada metabolisme aerobik. Seperti memuaskan istilah mereka kebutuhan energi. Meskipun dimungkinkan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan metabolisme anaerobik. Pertukaran gas antara hewan dan lingkungan terjadi dengan proses difusi sederhana. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, gas di udara dan air. Pada umumnya, hewan cenderung bernafas di udara atau bernafas di air. Ada beberapa pengecualian untuk generalisasi ini. Misalnya, larva amfibi atau berudu bernafas di air, sedangkan amfibi dewasa pernafasan udara, dan belut biasa atau anguilla mampu bernafas keduanya di udara dan air. Macam-macam gas. Yang pertama ada gas di udara. Udara atmosfer yang tekanan atmosfernya sebesar 1 atm. Yang kedua, gas dalam air. Gas dalam air sama dengan tekanan parsial gas ketika sistem dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, difusi. Molekul gas bergerak dari daerah yang tinggi tekanan parsial ke salah satu tekanan parsial yang lebih rendah ke bawah konsentrasi gradien. Perbandingan udara dan air sebagai media pernafasan. Hewan pada umumnya menghirup udara atau air. Ikan dapat menghabiskan 10% dari metabolisme istirahatnya secara sederhana untuk mengalirkan air di atas insannya. Hal ini sangat jelas. Apabila ikan menjadi lebih aktif, maka ventilasi semakin meningkat. Untuk kelangsungan metabolisme dari ventilasi struktur insan, hewan yang menghirup air biasanya memiliki aliran searah melalui insan. Ini adalah jurnal yang kita resum. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, saya batasi maksimal 2. Terima kasih.
Mohon izin bertanya, Kak, Mbak. Ya, silakan. Keuntungan dari metabolisme itu apa? Baik, ada yang bisa menjawab. Mungkin Kak Sekar bisa membantu. Baik, yang saya ketahui metabolisme secara signifikan dapat meningkatkan jumlah ATP yang tersedia. Selain itu, metabolisme dapat mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki dan memperbarui sel. Metabolisme sendiri juga mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan syaraf. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Mahmuda, apa ada saran atau tanggapan? Atau sudah cukup? Tidak, Mbak, sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya sendiri akan bertanya. Pertanyaannya, bagaimana proses pernafasan pada ikan sendiri? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Kak. Baik, Mbak, saya yang akan menjawab. Baik, silakan. Bagaimana proses pernapasan pada ikan? Saat bernafas, mulut dan insan harus bekerja sama melakukan gerakan yang menyerupai pompa isap air. Tutup insang akan menutup dan mulut terbuka, dan dinding mulut ikan akan mengembang saat gerakan air tersedot. Lalu, rongga mulut menyempit dan menutup. Pada gerakan ini, insang akan terbuka untuk membuka air keluar dari mulut dan oksigen yang berada di dalam air akan diserap dan karbon dioksida dilepas. Sekian, Kak, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Respirasi adalah laju respirasi hewan akuatik memiliki hubungan yang erat dengan metabolisme. Tingkat metabolisme hewan merupakan variabel yang sangat dipengaruhi faktor dalam maupun luar, salah satunya adalah suhu pada ikan. Proses metabolisme juga berkorelasi pada suhu. Ikan melibatkan insan, paru-paru, dan kontrol ventilasi. Juga ventilasi dan pertukaran gas di udara dan air. Selanjutnya ada macam-macam gas, yaitu gas di udara, gas dalam air, dan difusi. Selanjutnya, metabolisme secara signifikan dapat meningkatkan jumlah ATP yang tersedia. Selain itu, metabolisme dapat mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki dan memperbarui sel. Proses pernafasan pada ikan, yaitu mulut dan insan harus bekerja sama melakukan gerakan yang menyerupai pompa isap air. Tutup insan akan menutup dan mulut terbuka, dan dinding mulut ikan akan mengembang saat gerakan air tersedot. Lalu rongga mulut menyempit dan menutup. Pada gerakan ini, insan akan terbuka untuk membuat air keluar dari mulut dan oksigen yang berada di dalam air akan diserap dan karbon dioksida diterapkan. Terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.